Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, pada bab 3 ini kita akan belajar bersama tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, pengertian dari hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, yaitu hari di mana dibangkitkannya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggal dunia, yang telah mati. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa hari kiamat itu adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta ini mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk ciptaan Allah ya, binasa semua. Hari akhir terjadi pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Kemudian beriman kepada hari akhir hukumnya adalah wajib. Hal ini karena rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Beriman berarti percaya. Dengan kita beriman kepada hari akhir berarti kita percaya bahwa hari akhir itu pasti datang, bahwa hari akhir itu ada. Hal ini dibuktikan juga dengan bukti atau dalil di dalam Al-Quran tentang peristiwa hari akhir. Yang pertama, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah, itu di semua ayat dalam surat Al-Zalzalah, bisa kalian lihat di buku paket. Yang kedua, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah, juga seluruh ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yang ketiga, juga ditegaskan kembali oleh Allah di dalam Al-Quran, surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan 6, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Idza syamsu kuwirat. Nah, ini sesuai yang ada di gambar ya. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu sayyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, bisa kalian bayangkan betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat nanti. Kemudian nama-nama lain dari hari akhir atau hari kiamat. Ini sesuai pada buku paket kalian. Yang pertama adalah Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah itu hari dihancurkannya bumi dan seisinya. Yang kedua, Yaumul Akhir, yaitu hari akhir atau hari kemudian. Yang ketiga, Yaumul Hisab, yaitu hari di mana dihitungnya amal perbuatan manusia selama di dunia. Yang ketiga, nama lain hari akhir juga disebut dengan Yaumul Zalzalah, yaitu hari keguncangan atau keruntuhan bumi seisinya ini. Yang ketiga, yang kelima, Yaumul Hasr, yaitu hari penyesalan. Semua manusia nanti banyak yang menyesal. Apa yang disesali? Kenapa dulu di dunia tidak beramal soleh sebanyak-banyaknya. Yang keenam, Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah atau dari alam kubur. Yang ketujuh, Yaumuddin, yaitu hari kiamat. Nama lainnya hari kiamat, Yaumuddin. Yang ke-8, Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan atas amal baik dan buruk selama di dunia. Yang ke-9, Yaumul Haqqah. Yang ke-10, Yaumul Waqiah. Itu nama-nama lain dari hari kiamat. Selanjutnya, ada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat. Di antaranya, Yaumul Barzah. Yaumul Barzah adalah hari di mana semua manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya. Alam barzah itu alam kubur ya. Maaf, alam barzah itu adalah masa atau waktu antara sesudah meninggal dunianya seseorang sampai datangnya hari kiamat nanti. Ini namanya Yaumul Barzah atau alam kubur. Jadi orang-orang yang meninggal dunia kemudian masuk ke dalam alam barzah, menanti sampai dengan dibangkitkannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu hari di mana
manusia dibangkitkan dari alam kubur, dari alam barzah. Yang ketiga yaumul mahsyar, yaitu suatu masa dikumpulkannya manusia di suatu tempat yang bernama padang mahsyar. Ini peristiwa-peristiwa hari kiamat. Selanjutnya ya ada yaumul hisab, yaitu suatu masa di mana diperhitungkan atau ditimbang amal kebaikan dan keburukan manusia selama di dunia. Selanjutnya peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir ya ada yaumul hasyr, yaitu hari penyesalan. Banyak manusia dan bahkan semua manusia menyesal. Kenapa dahulu di dunia tidak banyak beramal soleh. Dan tentu penyesalan itu tidak ada gunanya karena sudah terlambat. Yang keenam ada yaumul wa'id, yaitu hari dilaksanakan ancaman-ancaman Allah. Bisa kita lihat dalam Al-Quran, ancaman-ancaman Allah, orang yang meninggalkan sholat, dan lain sebagainya, orang yang tidak mau berzakat. Ancaman-ancaman Allah yang ada dalam Al-Quran akan dibuktikan oleh Allah pada yaumul wa'id ini. Yang ketujuh surat Al-Mustaqim, yaitu jembatan atau jalan yang menghubungkan dan mengantarkan manusia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Yang kedelapan ada yaumul jaza, yaitu hari pembalasan atas amal baik dan amal buruk manusia selama di dunia. Nah, itu peristiwa-peristiwa tentang hari kiamat. Selanjutnya tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Nah, ini ada dua tanda-tanda hari akhir. Yang pertama ada tanda-tanda kecil atau bisa disebut dengan nama kiamat sugro, atau bisa disebut juga dengan tanda-tanda umum datangnya hari kiamat. Nah, hal ini dicontohkan banyak sekali. Tanda-tanda hari akhir secara umum atau tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat, yaitu benda mati dapat bersuara seperti HP, robot. Nah, itu. Kemudian ilmu agama dicabut dengan ditandai meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Ini banyak ulama-ulama kita yang meninggal dunia. Ini merupakan tanda-tanda umum dari akan datangnya hari kiamat. Kemudian laki-laki mirip perempuan dan sebaliknya, perempuan mirip laki-laki, berdandan seperti laki-laki, berdandan seperti perempuan. Kemudian semakin banyaknya kemaksiatan di atas muka bumi ini. Selanjutnya, yang kedua, tanda-tanda besar atau kiamat kubro, atau bisa disebut juga dengan tanda-tanda khusus datangnya hari kiamat. Yang pertama, atau contoh-contohnya ya, menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kabut tipis atau yang biasa disebut dengan dukhon, sehingga seluruh muslimin mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih hidup. Yang kedua contohnya, tanda-tanda khusus datang hari kiamat, atau kiamat kubro, yaitu munculnya Dajjal. Dajjal akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di sebagian riwayat mengatakan Dajjal itu memiliki surga dan neraka. Betapa hebatnya Dajjal itu. Tapi ya surga dan nerakanya Dajjal bukan surga dan neraka sesungguhnya. Itu hanya tipu daya dari Dajjal itu. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khusus Dajjal adalah sebelah matanya buta dan di keningnya, kening itu apa? Hatuk. Di keningnya terdapat tulisan kafar atau kafir. Kemudian juga turunnya Imam Mahdi ke bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Tanda-tanda kiamat besar juga ditandai dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Nabi Isa alaihissalam akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW, dan beliau Nabi Isa akan mematahkan segala salib, menegakkan syariat Islam, dan beliau juga akan mengalahkan Dajjal. Itu tanda-tanda kiamat kubro, kiamat
sesungguhnya terjadi. Selanjutnya ada apa ini? Hikmah, manfaat. Dengan kita percaya, dengan kita beriman akan datangnya hari akhir, yang pertama tentu mendorong kita untuk lebih tekun beribadah lagi. Ini bisa kita bayangkan tadi peristiwa yang pertama dalam hari kiamat yaitu alam barzah. Suatu topik yang sangat menarik untuk menambah ketekunan dalam beribadah, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, lebih menambah kita untuk beramal saleh, yaitu senantiasa mengingat akan kematian. Kita bayangkan, kita di alam kubur sendiri, gelap gulita, siapa yang menemani? Ya amal saleh kita, bacaan Al-Quran kita. Dengan kita senantiasa mengingat akan kematian, itu mendorong kita untuk lebih tekun lagi di dalam beribadah. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong manusia untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat kebaikan, amal ma'ruf. Yang keempat. Yang ketiga, mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan atau nahi mungkar. Artinya, hikmah beriman kepada hari akhir ini mendorong manusia untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Yang salah satunya yang paling mudah untuk meningkatkan itu semua agar kita bisa beramal ma'ruf nahi mungkar, yaitu senantiasa mengingat kematian. Yang selanjutnya ada apa ini? Terima kasih. Baik, itu anak-anak yang bisa kita sampaikan. Lengkapnya ada di buku paket materi Ustadz ini, semua Ustadz ambil dari buku paket. Untuk materi yang berupa file PDF itu Ustadz ambilkan dari sumber yang lain untuk melengkapi yang tidak ada di buku paket kalian. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.